Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuna dengan NIM 183145201 183. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitra Kalebung dengan NIM B1A11931. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adinda Lucia Puldayani, NIM B1A1192225. Perkenalkan, nama saya Randy, NIM B1A1194424. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Fadila Akmal dengan NIM B1A1193336. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM B1A1194407. Di sini saya akan menjelaskan definisi hewan coba yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu mencit. Mencit mempunyai ukuran dan berat badan yang lebih kecil daripada tikus. Strain yang digunakan saat ini adalah Galur Musculus domesticus, Musculus dan Mosilicius beserta turunan dari masing-masing substrain tersebut. Mencit merupakan hewan yang paling banyak digunakan sebagai hewan model laboratorium dengan kisaran penggunaan antara 40-80%. Mencit banyak digunakan sebagai hewan laboratorium, khususnya digunakan dalam penelitian biologi. Mencit mempunyai banyak keunggulan sebagai hewan coba, di antaranya siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak per kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganan. Mencit ini merupakan omnivora alami, sehat, kuat, prolifik atau mampu beranak banyak, kecil dan jinak. Selain itu, binatang ini mudah didapat dengan harga yang relatif murah dengan biaya ransum yang rendah. Mencit tidak terlalu agresif, tetapi kadang-kadang bisa menggigit bila seseorang mencoba meraihnya atau menahannya. Mencit sering menunjukkan perilaku menggali dan bersarang. Tingkah laku mencit tersebut membantu mencit mempertahankan suhu tubuhnya. Hewan coba yang berikutnya yaitu tikus. Tikus berukuran lebih besar dan lebih cerdas daripada mencit. Tikus yang sering digunakan adalah tikus putih yang bersifat lebih tenang dan mudah dikerjakan beberapa intervensi, tidak terlalu takut terhadap cahaya, serta tidak begitu cenderung berkumpul sesama jenis. Aktivitasnya tidak begitu terganggu oleh kehadiran manusia di sekitarnya. Bila ia diperlakukan kasar atau kekurangan makanan, tikus akan menjadi gelap dan seringkali menyerang si pemegang. Tingkah laku tikus umumnya menggali, menyelidiki tanda aroma sesuatu, memanjat, dan mencari makanan. Hewan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama itu mencit, kedua tikus, ketiga hamster, keempat marmut, kelima pati, keenam kelinci, ketujuh kucing, kedelapan yaitu anjing. Rute pemberian obat secara intraperitoneal pada umumnya dapat dilakukan dengan penyuntikan pada perut sebelah kanan garis tengah, jangan terlalu tinggi agar tidak mengenai hati dan kandung kemih. Hewan dipegang pada punggung supaya kulit abdomen menjadi tegang. Pada saat penyuntikan, posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Suntikan jarum membentuk sudut 10 derajat.
menembus kulit dan otot masuk ke rongga peritoneal. Rute pemberian obat secara intraperitoneal pada mencit dilakukan dengan penyuntikan. Posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikkan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih. Penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati mencit. Rute pemberian obat secara intraperitoneal pada kelinci dilakukan dengan cara: pertama, posisi kelinci diatur sedemikian rupa sehingga letak kepala lebih rendah daripada perut. Penyuntikan dilakukan pada garis tengah di muka kandung kencing pada kelinci. Hai, Assalamualaikum. Saya Widya Yuna akan menjelaskan perhitungan dari obat asam asetilsalisilat untuk pemberian hewan coba, yaitu mencit. Pada Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia, volume 8, nomor 1, 2009, ISSN 2302-187X, di mana yang nilai telah diketahui yaitu nilai konversi mencit 0,0026, berat mencit maksimal 30 gram, berat mencit minimal 20 gram, volume pemberian maksimal pada intraperitoneal 1 ml, dosis obat 1 tablet asam asetilsalisilat 5000 mg, volume yang akan dibuat 10 ml, berat rata-rata dari dosis obat 10 tablet yaitu 5000 mg. Yang pertama, perhitungan dosis. Mencit minimal, rumusnya dosis dikali nilai konversi mencit, yaitu 500 mg dikali 0,0026, hasilnya 1,3 mg. Kemudian mencit maksimal dengan rumus berat mencit maksimal dibagi berat mencit minimal dikali dosis mencit minimal, yaitu 30 gram dibagi 20 gram dikali 1,3 mg, hasilnya 1,95 mg. Kemudian larutan stok, di mana larutan stok yang akan dibuat dibagi dengan volume pemberian maksimal dikali dosis mencit maksimal, yaitu 10 ml dibagi 1 ml dikali 1,95 mg, hasilnya 1,950 mg. Berat yang ditimbang, yaitu larutan stok dibagi berat etiket dikali berat rata-rata, yaitu 1950 mg dibagi 500 mg dikali 5000 mg, hasilnya 19,5 mg. Kemudian volume pemberian, berat mencit yang ditimbang dibagi berat mencit maksimal dikali volume pemberian maksimal, hasilnya 20 gram dibagi 30 gram dikali 1 ml, hasilnya yaitu 0,66 ml. Jadi 0,66 ml yang akan diberikan pada mencit. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama handscoon tebal, spade 25 gauge, tisu, sarung tangan kain tebal, alkohol 70% dan lap kain. Adapun cara kerja yang pertama yaitu penyiapan obat. Gunakan jarum suntik yang ujungnya runcing untuk pemberian obat rute intraperitoneal dengan volume yang diambil sebanyak 0,5 ml. Pastikan saat mengambil obat tidak ada udara di dalam jarum suntik. Yang kedua yaitu penanganan hewan coba. Angkat ujung ekor mencit dengan tangan kanan kemudian diletakkan pada permukaan yang tidak licin.
Mencit dielus-elus dengan jari telunjuk tangan kiri agar mencit tidak stres dan ketakutan. Sebelum disuntikan, bersihkan terlebih dahulu kulit atau lokasi suntikan dengan alkohol 70%. Yang ketiga yaitu penyuntikan hewan coba. Posisikan jarum suntik 10 derajat dari abdomen berlawanan arah dengan kepala atau arah jarum ke bagian perut. Lalu, suntikan pada bagian tengah abdomen yang sedikit menepi dari garis tengah jarum suntik, tidak terkena kandung kemih dan tidak terlalu tinggi agar tidak terkena penyuntikan pada hati. Di mana obat asam asetilsalisilat dapat menghambat biosintesis prostaglandin di lingkungan pada hipotalamus. Kemudian, obat asam asetilsalisilat dia bekerja dengan menghambat isoenzim sikloginase. Akibatnya, produksi prostaglandin yang berlebih dapat dikurangi, sehingga efek rasa nyeri dapat diredakan. Dimanapun prostaglandin merupakan mediator dari nyeri. Farmakodinamik obat asam asetilsalisilat yaitu efek analgesiknya dapat menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang dan juga dapat menurunkan suhu tubuh. Tetapi efek antiinflamasinya sangat lemah sehingga obat asam asetilsalisilat jarang digunakan sebagai obat anti reumatik. Kemudian farmakokinetik asam asetilsalisilat yaitu asam asetilsalisilat diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu 1/2 jam masa paru waktu antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh cairan tubuh. Dalam plasma 25% asam asetilsalisilat terikat protein plasma. Obat ini juga dimetabolisme oleh enzim mukosa hati, sehingga sebagian asam asetilsalisilat dikonjugasi dengan asam glukonat dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Obat ini diekspresi melalui ginjal dan sebagiannya besar lagi dalam bentuk terkonjugasi. Kontraindikasi asam asetilsalisilat yaitu anak dan remaja di bawah usia 16 tahun dan ibu menyusui. Kemudian riwayat maupun sedang menderita cukak saluran cerna, hemofilia, dan tidak untuk pengobatan GORD. Yang pertama, handscoon tebal. Yang kedua, spite 25 gauge. Yang ketiga, tisu. Yang keempat, sarung tangan kain tebal. Yang kelima, alkohol 70%. Yang terakhir, lap kain. Gunakan jarum suntik yang ujungnya runcing untuk pemberian obat rute intraperitoneal dengan volume yang diambil sebanyak 0,5 ml. Pastikan saat mengambil obat tidak ada udara di dalam jarum suntik. Angkat ujung ekor mencit dengan tangan kanan, kemudian diletakkan pada tempat yang permukaannya tidak licin. Lalu, mencit dielus-elus dengan jari telunjuk tangan kiri agar mencit tidak stres dan ketakutan.
Sebelum disuntikan, bersihkan terlebih dahulu kulit atau lokasi suntikan dengan alkohol 70%. Posisikan jarum suntik 10 derajat dari abdomen berlawanan arah dengan kepala atau arah jarum ke bagian perut. Lalu, suntikan pada bagian tengah abdomen yang sedikit menepi dari garis tengah agar jarum suntik tidak terkena kandung kemih dan tidak terlalu tinggi agar tidak terkena penyuntikan pada hati.